أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata ala qulubil muslimin al-mu'minin wa ja'ala ad-diyaqa ala qulubil kafirin wal munafiqin. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah al-malikul haqqul mubin. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh as-sadiqul wa'dil amin. Qala Allah tabaraka wa ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ya ayyuhan nas ittaqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Amma ba'd, faya ibadallah, usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Ma'asyiral muslimin, sidang salat Jumat yang semoga dimuliakan oleh Allah tabaraka wa taala. Alhamdulillah, kita senantiasa bersyukur, memuja dan memuji Allah tabaraka wa taala atas segala limpahan nikmat serta karunia yang Allah tabaraka wa taala anugerahkan kepada kita, sehingga alhamdulillah kita masih diberikan kemudahan oleh Allah untuk bisa melaksanakan salah satu kewajiban yang Allah wajibkan kepada kita sebagai hamba Allah subhanahu wa ta'ala, yaitu melaksanakan salat Jumat secara berjamaah. Kita berharap dan memohon kepada Allah tabaraka wa ta'ala bahwa Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa menerima amal ibadah yang kita lakukan. Terlebih saat ini kita berada pada 3 keadaan yang sangat agung, di mana saat ini kita berada pada Sayyidul Ayyam, yaitu hari Jumat, dan di bulan yang mulia yaitu bulan Muharram, dan juga kita dalam keadaan berpuasa pada tanggal 10 Muharram. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan amal ibadah yang kita lakukan sebagai pemberat amal timbangan kita di yaumil mizan kelak. Ma'asyiral muslimin, sidang salat Jumat yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang penuh dengan keberkahan ini, khatib mengajak diri khatib pribadi serta jamaah sekalian, mari kita senantiasa sama-sama merenungi, memahami, serta mengamalkan sebuah hadis yang sangat agung. Sebuah hadis yang dikeluarkan oleh Al-Imam Ibnu Majah di dalam kitab sunannya dari sahabat yang mulia Anas ibn Malik radhiyallahu taala anhu, bahwasannya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna minan nas mafatiha lil khair wa maghaliqa lisyarr. Sesungguhnya ada sekelompok manusia yang Allah Subhanahu wa taala jadikan sebagai pembuka pintu-pintu kebaikan dan penutup pintu-pintu keburukan. Wa inna minan nas mafatiha lisyarr wa maghaliqa lil khair. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan juga ada di antara manusia yang Allah jadikan sebagai pembuka pintu-pintu keburukan dan penutup pintu-pintu kebaikan.
Maka baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan kabar gembira, fatuba liman ja'alallah mafatihal khair ala yadayhi. Maka beruntunglah bagi mereka yang Allah jadikan sebagai pembuka pintu-pintu kebaikan berada pada kedua tangannya. Wa wailun liman ja'alallah mafatihasy syarr ala yadayhi. Dan kecelakaan, kebinasaan bagi mereka yang Allah jadikan sebagai pembuka pintu-pintu keburukan pada kedua tangannya. Ma'asyiral muslimin, sidang salat Jumat yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis di atas memberikan sebuah pelajaran penting bagi kita bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengkategorikan manusia menjadi dua kategori. Kategori yang pertama adalah mereka yang Allah berikan kemudahan melalui kedua tangannya menjadi sebab pembuka pintu-pintu kebaikan bagi orang lain dan menjadi penyebab menutup pintu-pintu keburukan bagi orang lain. Namun sebaliknya Nabi SAW juga mengingatkan bahwa ada orang-orang yang menjadi penyebab terbukanya pintu-pintu keburukan dan tertutupnya pintu-pintu kebaikan. Maka yang menjadi pertanyaan dan harus kita tanyakan pada diri kita masing-masing, kita termasuk kategori pertama atau na'udzubillah digolongkan sebagai kategori yang kedua. Tentu setiap kita berharap bahwa kita dikategorikan oleh Allah sebagai orang-orang yang membuka pintu kebaikan bagi orang lain dan menutup pintu-pintu keburukan untuk orang lain. Oleh karenanya sangat penting bagi kita untuk sama-sama bermuhasabah, sama-sama mengintrospeksi diri kita. Terlebih bahwa muhasabah dan introspeksi merupakan perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Bukankah Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun." Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap jiwa mempersiapkan untuk amal hari esoknya, yaitu untuk akhirat. Dan bertakwalah kepada Allah, innallaha khabirum bima ta'malun." Karena sesungguhnya Allah maha teliti atas apa yang kalian kerjakan. Oleh karenanya ma'asyiral muslimin, hendaklah setiap kita berusaha mengintrospeksi diri kita selama kita bermuamalah dengan hamba Allah, bermuamalah dengan manusia. Apakah kita termasuk orang-orang yang membuka pintu kebaikan atau justru kita yang menutup pintu-pintu keburukan? Oleh karenanya ma'asyiral muslimin, tentu setiap kita menginginkan agar kita digolongkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai pembuka pintu-pintu kebaikan untuk orang lain dan penutup pintu-pintu keburukan. Oleh karenanya para ulama menjelaskan ada beberapa kiat, ada beberapa sebab, ada beberapa amalan yang apabila kita lakukan maka insyaallah taala Allah akan jadikan kita sebagai pembuka pintu-pintu kebaikan untuk orang lain dan menutup pintu-pintu keburukan untuk orang lain. Ma'asyiral muslimin azanillahu wa iyyakum. Kiat yang pertama adalah hendaklah setiap kita mengikhlaskan seluruh amal perbuatan kita hanya kepada Allah dan hanya untuk Allah. Ma'asyiral muslimin, sidang salat Jumat yang semoga dimuliakan oleh Allah. Bukankah setiap kita diperintahkan oleh Allah hanya untuk beribadah kepada Allah dan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala? Bukankah Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin." Allah Subhanahu wa taala mengatakan tidaklah kalian diperintahkan oleh Allah kecuali hanya untuk menyembah hanya kepada Allah dengan mengikhlaskan ketaatan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian para ulama menjelaskan korelasi hubungan antara keikhlasan dalam beribadah dengan kita menjadi pembuka-pembuka pintu kebaikan. Para ulama menjelaskan siapapun yang dibukakan pintu kebaikan, siapapun yang senantiasa ikhlas kepada Allah, maka Allah akan berikan dia petunjuk kebaikan-kebaikan dan ditutup dari keburukan-keburukan. Maka mari kita memperhatikan
Firman Allah Subhanahu wa taala yang menjelaskan tentang kisah nabinya Nabi Yusuf alaihi salam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kadzalika linasrifa anhu su'a wal fahsya, innahu min ibadinal mukhlasin." Kata Allah Subhanahu wa taala, yang demikian itu kami palingkan Yusuf dari kemungkaran dan kekejian. Kenapa? Innahu min ibadinal mukhlasin. Karena Yusuf termasuk hamba-hamba Allah yang ikhlas. Karena keikhlasan dia dalam beramal kepada Allah, maka Allah palingkan dari keburukan dan diberikan petunjuk untuk melakukan kebaikan. Sehingga Nabi Yusuf alaihissalam senantiasa menjadi pembuka pintu kebaikan bagi yang lain. Oleh karenanya ma'asyiral muslimin, siapapun di antara kita yang ingin menjadi pembuka pintu kebaikan bagi orang lain, hendaklah mengikhlaskan seluruh amal ibadah kita, baik perbuatan kita ataupun ucapan kita, hanya kepada Allah dan hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian di antara kiat yang kedua yang hendaklah kita lakukan agar kita menjadi pembuka pintu-pintu kebaikan bagi orang lain dan menutup pintu-pintu keburukan untuk orang lain, hendaklah bersungguh-sungguh dalam berdoa kepada Allah. Kita minta kepada Allah agar Allah jadikan kita sebagai pembuka pintu kebaikan untuk orang lain, bukan justru menjadi penutup kebaikan bagi orang lain. Di antara doa yang diajarkan oleh Allah di dalam Al-Quran, apa yang Allah Subhanahu wa ta'ala jelaskan dalam Quran surat Al-A'raf ayat 89, Allah Subhanahu wa ta'ala mengajarkan satu doa, Rabbana ftah bainana wa baina qaumina bil haq wa anta khairul fatihin. Ya Allah, ya Tuhan kami, berilah keputusan antara kami dan kaum kami dengan keadilan, karena sesungguhnya Engkau ya Allah khairul fatihin, sebaik-baik pemberi keputusan. Kemudian yang ketiga, di antara kiat yang disebutkan oleh para ulama agar kita bisa menjadi pembuka pintu-pintu kebaikan untuk saudara muslim kita, menjadi penutup pintu-pintu keburukan untuk saudara muslim kita yang lain, hendaklah setiap kita berhias dengan akhlak yang mulia. Karena ma'asyiral muslimin, seseorang yang berusaha untuk berakhlak, beradab dengan akhlak yang baik, berakhlak dengan akhlak yang mulia, maka Allah akan memberikan banyak kebaikan. Yang kebaikan tersebut akan menjadi wasilah kita membuka kebaikan untuk orang lain. Bukankah Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Inna min ahabbikum ilayya wa aqrabikum minni majlisan yaumal qiyamah ahasinukum akhlaqa." Sesungguhnya orang yang paling aku cintai dan orang yang paling dekat tempat dudukku nanti pada hari kiamat, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, adalah mereka yang paling baik akhlaknya. Ketika Allah dan Rasulnya sudah mencintai kita, maka kita akan diberikan banyak kebaikan oleh Allah. Ketika kita memiliki banyak kebaikan, maka tentunya kita akan menjadi pembuka pintu-pintu kebaikan untuk orang lain. Maka akhlak yang mulia, adab yang terpuji akan membantu kita agar kita menjadi orang-orang yang membuka pintu kebaikan dan menutup pintu-pintu keburukan. Kemudian yang keempat, ma'asyiral muslimin, di antara perkara yang bisa menjadikan kita sebagai orang-orang yang memberikan kontribusi kebaikan untuk orang lain, membuka pintu-pintu kebaikan dan menutup pintu-pintu keburukan, adalah dengan bersegera melakukan kewajiban kita kepada Allah. Dan tidak ada kewajiban yang harus selalu kita segerakan kecuali dengan menjaga salat kita. Bukankah Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa aqimis shalah, innas sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar." Dirikanlah salat, kata Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya salat dapat mencegah kita dari perbuatan keji, jahat dan mungkar. Ketika Allah menjadikan diri kita dijauhkan dari perbuatan keji, jahat dan mungkar, maka berarti kita akan diberikan banyak kebaikan. Ketika kita memiliki banyak kebaikan, bisa kita tularkan kebaikan yang kita miliki untuk menjadi pembuka pintu-pintu kebaikan untuk orang lain. Kemudian ma'asyiral muslimin, a'azzani Allah wa iyyakum, di antara kiat berikutnya yang disebutkan oleh para ulama agar kita bisa menjadi pembuka pintu kebaikan dan menutup pintu keburukan untuk orang lain, hendaklah setiap kita memilih teman dan pergaulan yang baik. Ma'asyiral muslimin, bukankah tatkala kita duduk dengan orang yang soleh, kita bermuamalah dan bergaul dengan orang yang soleh, maka kita akan mendapatkan banyak kebaikan. Ketika kita memiliki banyak kebaikan tersebutlah kita tularkan kepada orang lain. Di saat kita futur,
kawan-kawan kita yang solehlah yang akan mengingatkan. Di saat kita malas beribadah, kawan-kawan kita yang solehlah yang akan memotivasi kita untuk semangat beribadah kepada Allah. Oleh karenanya, baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan kepada kita, al-mar'u ala dini khalilihi falyandur ahadukum man yukhalilu. Sesungguhnya salah seorang di agama kalian tergantung kepada agama temannya. Maka lihatlah dengan siapa dia berteman, lihatlah dengan siapa dia berkawan. Jika kita ingin menjadi pembuka pintu kebaikan, maka carilah lingkungan yang baik, carilah kawan-kawan yang soleh, yang mudah-mudahan dengan itu kita akan mendapatkan banyak kebaikan dan kita bisa menularkan kebaikan kita untuk orang lain. Kemudian ma'asyiral muslimin, di antara juga kiat yang disebutkan oleh para ulama agar kita menjadi orang-orang yang membuka pintu kebaikan dan menutup pintu-pintu keburukan adalah dengan senantiasa saling nasihat menasihati dalam kebaikan. Ma'asyiral muslimin azanillahu wa iyyakum. Ingatlah, seorang mukmin yang bermanfaat adalah seorang mukmin yang senantiasa mengingatkan saudaranya, kawannya dengan kebaikan. Seorang mukmin yang bermanfaat hidupnya, yang senantiasa menasihati orang lain ketika jatuh kepada lembah kemaksiatan. Oleh karenanya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, ad-dinun nasihah, ad-dinun nasihah, ad-dinun nasihah. Nabi mengatakan bahwa agama ini adalah nasihat, agama ini adalah nasihat, agama ini adalah nasihat. Terlebih ma'asyiral muslimin, bayangkan kalau sekiranya kita bisa menjadi pembuka pintu kebaikan untuk orang lain karena nasihat kita, karena kita memberikan ujangan-ujangan yang baik, maka akan menjadi amal jariah bagi kita. Bukankah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, ad-dalu 'alal khair kafa'ili. Orang yang menunjukkan kepada jalan kebaikan, maka dia pun akan mendapatkan pahala kebaikan yang sama. Kalau ada orang lain mendapatkan sebab hidayah karena lisan kita, karena kita yang menasehati mereka, maka itu akan menjadi pahala jariah yang akan terus mengalir untuk kita. Terlebih ma'asyiral muslimin, kita sebagai seorang ayah, kita sebagai seorang pemimpin dalam keluarga kita, hendaklah kita senantiasa menasehati keluarga kita. Kalau sekiranya keluarga kita berubah akhlaknya, berubah tingkah lakunya menjadi lebih baik karena wasilah kita, karena kita yang membuka pintu kebaikan, maka ini akan menjadi pahala yang begitu besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bukankah baginda Nabi pernah memberikan motivasi kepada sahabat yang mulia Ali ibn Abi Thalib radhiyallahu taala an, seraya mengatakan, ya Ali, la ayyahdiyallahu bika rajulan wahidan khairun laka min humrin na'am. Wahai Ali, kalau sekiranya ada salah seorang di antara engkau yang mendapatkan hidayah karena wasilah engkau, maka itu lebih baik daripada unta merah. Dan kita tahu unta merah saat itu menjadi harta yang paling berharga di Jazirah Arab. Oleh karenanya itu, ma'asyiral muslimin, siapapun yang ingin menjadi pembuka pintu kebaikan, maka senantiasa untuk saling menasehati di dalam kebaikan. Kemudian yang terakhir, ma'asyiral muslimin, di antara kiat yang disebutkan oleh para ulama agar kita bisa menjadi pembuka pintu kebaikan untuk orang lain dan menutup pintu-pintu keburukan untuk orang lain adalah dengan senantiasa terus mengingat tentang hari kebangkitan, bahwa setiap kita akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Setiap kita akan berhadapan dengan Allah untuk mempertanggungjawabkan seluruh amal yang kita lakukan di dunia. Sekecil apapun keburukan yang kita lakukan di dunia akan dimintai pertanggungjawabannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka seorang mukmin yang cerdas, dia akan berusaha untuk menjadi pembuka pintu kebaikan untuk orang lain agar dia mendapatkan pahala yang banyak, karena dia faham semua yang dia lakukan akan dimintai pertanggungjawabannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukankah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ma minkum min ahadin illa sayukallimuhu Allahu yaumal qiyamah." Tidak ada di antara kalian, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, melainkan pasti akan diajak bicara oleh Allah Subhanahu wa taala. Setiap kita akan dihadapkan di hadapan Allah untuk mempertanggungjawabkan apa yang kita lakukan di dunia. Laisa bainahu wa bainallahi turjuman. Tidak ada antara dirinya dengan Allah penerjemah. Kita akan berhadapan langsung dengan Allah, kita akan ditanya sekecil apapun kebaikan dan keburukan yang kita lakukan. Maka jadilah orang-orang yang membuka pintu kebaikan dan menutup pintu-pintu keburukan sesuai dengan kemampuan yang kita miliki. Mudah-mudahan
Allah Subhanahu wa taala senantiasa memudahkan kita untuk menjadi orang-orang yang membuka pintu kebaikan bagi orang lain dan menutup pintu-pintu keburukan untuk orang lain. Aqulu ma tasma'un wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina min kulli dhanbin wa khati'atin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulina al-mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidki wal wafa wattabi'ina wa man bihudahum iktafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Ma'asyiral muslimin, sidang salat Jumat yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada khutbah yang pertama telah khatib jelaskan tentang hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang sangat agung tentang anjuran agar kita menjadi pembuka pintu kebaikan untuk orang lain dan penutup pintu keburukan untuk orang lain. Dan sudah khatib jelaskan beberapa kiat yang disebutkan para ulama agar kita bisa menjadi orang-orang yang bermanfaat bagi orang lain dengan kebaikan-kebaikan yang kita tularkan, dengan kebaikan-kebaikan yang kita ajarkan, dan kita menutup sekecil apapun keburukan yang akan dilakukan oleh orang lain. Mudah-mudahan itu semua bisa menjadikan kita sebagai orang-orang yang berbahagia, sebagaimana tadi Nabi sampaikan, fatuba liman ja'alallahu mafatihal khair ala yadai. Maka beruntung, berbahagialah bagi mereka yang Allah jadikan melalui kedua tangannya sebagai pembuka pintu kebaikan untuk orang lain. Maka pada akhirnya kita memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala kelalaian yang kita lakukan. Kita berharap dan memohon kepada Allah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita semua untuk senantiasa istiqamah di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik 'ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin wa adilla syirka wal musyrikin wa dammir a'da'aka a'da'ad din. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu Rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbala. Allahumma kfina bihalalika an haramik wa ghnina bifadlika amman siwak. Allahumma inna na'udzu bika min 'ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu lah. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzu bika min su'il khatimah. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzu bika min su'il khatimah. Allahumma inna nas'aluka jannatal firdausal a'la wa na'udzu bika minan nar. Allahumma inna nas'aluka jannatal firdausal a'la wa na'udzu bika minan nar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa akhiru da'wahum anil hamdulillahi rabbil alamin. Tsumma aqimus shalah.